Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, bagaimana puasanya? Sudah hampir mau lebaran ya? Sudah beli kue lebaran? Sudah beli baju lebaran? Baik teman-teman, video kali ini saya akan bercerita tentang satu pengalaman saya ketika waktu itu saya ke Taiping. Saya pergi ke suatu tempat yang namanya Clock Tower. Jadi kayak menara jam gitu ya. Merupakan itu salah satu peninggalan Inggris ya di Taiping. Dan di bawah menara jam itu ada seperti museum kecil. Nah, apa yang saya lihat di dalam museum itu? Itu yang saya ingin cerita ini kepada teman-teman. So, check it out. Teman-teman, di Indonesia, kalau sudah menjelang Lebaran ini, atau terutama udah 10 hari terakhir Ramadan, itu biasanya ada satu lagu yang sangat terkenal di Indonesia dan itu selalu diperdengarkan di mall, di radio, ya, di TV. Saya yakin teman-teman Indonesia pasti tahu judul lagu ini apa, tapi saya ingin membacakan paragraf pertama dari lirik lagu ini. Marga satwa tak berbunyi, gunung menahan nafasnya, angin pun berhenti, pohon-pohon tunduk dalam gelap malam. Pada bulan suci, Quran turun ke bumi. Quran turun ke bumi. Teman-teman masih bertanya-tanya, ini apa hubungannya nih? Malam Lailatul Qadar dengan apa yang mau saya obrolin ini. Saya nggak mau ngomongin kata qadar. Saya justru mau ngomongin kata apa? Marga satwa. Kembali ke awal tadi yang saya sebutkan. Ketika saya pergi ke Museum Clock Tower yang di Taiping itu, seperti biasa saya baca semua apa yang ada informasi di dalam Museum Clock Tower itu. Kemudian saya melihat ada foto, dan foto itu dijepret ya, diambil pada tahun 1961. Foto itu pada mulanya saya hanya melihat, oh ini mungkin foto zaman lama begitu ya, foto jadul lah, zaman dulu. Tapi begitu saya lihat lebih detail, tulisan yang ada di foto itu antena saya langsung naik. Kenapa antena saya langsung naik? Tulisannya gini, Taman Mergastua. Teman-teman bisa lihat foto yang saya jepret itu. Kalau nggak salah nama, terus dituliskan nama Raja Peraknya itu atau Sultan Peraknya itu siapa gitu. Saya nggak ingat nama detailnya, tapi teman-teman bisa lihat di foto itu. Dan saya tanya kepada orang yang menjaga museum itu, dia memberitahu bahwa ini adalah cikal bakalnya atau asal muasalnya Zoo Taiping. Kita tahu zoo itu kan kebun binatang ya, kalau di bahasa Indonesia kan. Kembali ke tulisan Taman Mergastua, kenapa antena saya langsung naik? Karena kok ini ada kesamaan ya. Mergastua itu dari segi pengucapan, walaupun tidak mirip 100%, tapi saya bisa katakan ini pasti sama dengan yang ada di Indonesia yang dikenal dengan kata marga satwa. Dari kata mergastua itu saya penasaran, curiosity saya, rasa ingin tahu saya meningkat. Pertama saya coba cari dulu kata marga satwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu apa artinya. Marga satwa itu adalah sebuah kata benda yang artinya binatang yang hidup liar di hutan, tidak diternakkan atau dipelihara. Saya membuka Kamus Melayu Malaysia, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Tapi sebelum saya membuka Kamus Dewan itu, saya tahu bahwa di Malaysia paling tidak ada 2 produk dari Dewan Bahasa Pustaka, yaitu yang pertama yang menjadi kamus referensi, yang di Malaysia disebutnya Kamus Dewan. Saya sudah obrolin itu di video sebelumnya. Pro kontra selalu ada, ya biarin aja, nggak ada masalah. Gitu. Kemudian yang kedua,
itu ada yang namanya Kamus Pelajar Melayu Dewan. Bukan Melayu Malaysia ya, Melayu Dewan. Oke lah, nggak ada masalah itulah. Itu suka-suka Dewan Bahasa dan Pustaka lah. Nah, saya ingin tahu apa sih bedanya antara Kamus Dewan dengan Kamus Pelajar Melayu Dewan. Logika saya sebelum saya mencari di internet, satu, Kamus Dewan itu harus lebih komprehensif, harus lebih lengkap kosakatanya. Sedangkan Kamus Pelajar itu adalah kamus yang digunakan oleh pelajar, sehingga pelajar itu bisa menggunakan kamusnya itu dalam untuk proses pembelajaran. Dan asumsi yang saya buat, semua kosakata yang ada di Kamus Pelajar Melayu Dewan itu adalah sama dengan kata kosakata yang ada di Kamus Dewan. Karena apa? Karena Kamus Dewan itu adalah kamus utama, sumber rujukan utama untuk orang belajar bahasa Melayu di Malaysia. Setuju? Itu pegang dulu. Ya, kalau Anda setuju, oke. Berarti jalan. Kalau Anda tidak setuju, maka itu jadi bermasalah. Kenapa? Kalau Anda tidak setuju dengan pernyataan saya, berarti pernyataan Kamus Dewan itu adalah kamus rujukan utama, kamus yang komprehensif, yang mempunyai kosakata yang banyak, itu sudah tidak valid lagi. Kita harus pegang itu dulu. Asumsinya bahwa Kamus Pelajar Melayu Dewan itu rujukan utamanya adalah ke Kamus Dewan. Sumber kosakatanya itu tidak boleh berbeda dengan yang ada di Kamus Dewan. Setuju? Perbedaan antara Kamus Dewan Melayu Malaysia dengan Kamus Pelajar Melayu Dewan, saya aja udah kebalik-balik ngomongnya. Pokoknya itulah maksud saya itu ya. Pokoknya antara Kamus Dewan dengan Kamus Pelajar Melayu Dewan gitu. Itu dari hasil pencarian saya di internet, saya mendapatkan info ini. Perbedaannya adalah terletak pada tujuan dan isi kandungannya. Kamus Dewan adalah kamus bahasa Melayu yang komprehensif, disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas, termasuk para penutur, penulis, dan pelajar bahasa Melayu. Kamus ini menyediakan sinonim, singkatan, dan makna banyak kata dalam bahasa Melayu yang berguna bagi mereka yang mempelajari sastra Melayu. Oh ya, sebagai info tambahan, untuk di semua produk dari Dewan Bahasa Pustaka memang selalu ada kata dewan-dewannya itu ada semua. Tapi hanya ada satu yang nggak ada kata dewannya. Kamus Kesusastraan, nggak ada kata dewannya. Padahal itu penerbitnya Dewan Bahasa dan Pustaka. Mungkin teman-teman Malaysia bisa menjelaskan kenapa tidak ada ditulis dewan di sana. Kenapa tidak ditulis Kamus Kesusastraan Dewan. Supaya konsisten dengan Kamus Dewan. Oke. Sementara itu, Kamus Pelajar Melayu Dewan dirancang khusus untuk pelajar dengan penjelasan yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Kamus ini mungkin berisi kata-kata yang lebih terbatas dan difokuskan pada penggunaan bahasa Melayu dalam konteks pendidikan dan pembelajaran. Oke, paragraf terakhir. Kedua kamus tersebut diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, lembaga yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pemeliharaan bahasa Melayu di Malaysia. Kamus Dewan sering dianggap sebagai sumber utama dan otoritatif dalam bahasa Melayu. Silakan teman-teman Malaysia kalau mempunyai versi yang berbeda dengan apa yang hasil dari pencarian saya di internet tentang perbedaan antara Kamus Dewan dengan Kamus Pelajar Melayu Dewan. Kalau ada yang tidak setuju dengan perbedaan itu, ada yang setuju, ya silakan aja. Ya kita ini demokratis kok. Yang tidak setuju nggak akan saya maki-maki. Yang setuju juga tentu saja nggak akan saya maki-maki. Gitu. Kita harus siap untuk berbeda pendapat. Kita harus siap untuk berargumentasi. Tapi jangan sampai
Begitu kita berbeda pendapat, itu malah menjustifikasi kita untuk menghina orang lain. Saya tulis kata mergastua. Di situ arti dari mergastua itu adalah binatang-binatang di hutan. Berarti kan binatang liar ya. Kemudian sebelum arti itu ditulis SL. Nah, artinya secara logika kata mergastua harusnya ada di dalam Kamus Pelajar Melayu Dewan. Karena apa? Karena kembali lagi Kamus Pelajar Melayu Dewan itu rujukannya ke Kamus Dewan. Saya iseng, saya lihat di Kamus Pelajar Melayu Dewan, kebetulan waktu itu jalan ke toko buku, kesempatan buka kamus gitu. Saya lihat itu, oh ini ada Kamus Pelajar Melayu Dewan, saya buka. Kata mergastua tidak ada di dalam Kamus Pelajar Melayu Dewan. Saya cari secara online, saya tulis kata marga satwa di pencarian online Kamus Dewan atau pusat persuratan atau apa itulah, pokoknya itulah. Ternyata muncul teman-teman, kata marga satwa itu ada artinya. Dan artinya apa? Binatang-binatang hutan atau binatang liar. Dan teman-teman perhatikan, ada buka kurung Kamus Pelajar edisi kedua. Teman-teman bisa lihat nggak implikasinya apa di sini? Mungkin untuk teman-teman Malaysia, oh udah jangan diomongin lagi, Kamus Dewan itu sudah ada yang mengurusnya. Udah jangan diutak-atik, biarkan aja itu seperti itu. Teman-teman, untuk teman-teman Malaysia, ini bahasa Anda loh ya. Anda adalah pemilik sah bahasa itu. Karena saya menunjukkan fakta seperti ini, Anda langsung emosi, setelah itu Anda langsung tutup pintu gitu ya. Langsung, udah jangan omongin bahasa kami, ini bahasa kami. Kamu nggak punya hak untuk ngomongin bahasa kami. Enggak, ini saya bukan ngomongin bahasa kami atau bahasa kamu, siapapun itu. Enggak. Saya hanya bicara tentang kalau ada orang asing. Anggaplah saya, jangan dianggap orang asing, mungkin saya orang asing kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat. Anggaplah ada orang bule, orang Amerika, orang Inggris datang ke sini, terus dia mencari, dia pergi ke clock tower di Taiping itu, terus dia ada lihat mergastua, terus dia cari mergastua di Kamus Dewan nggak ada, tapi di Kamus Pelajar ada. Gimana coba menjelaskannya gimana? Hanya karena ada orang berbeda opini, berbeda perspektif, berbeda pendapat, Anda langsung mengecap bahwa saya ini ingin menghina bahasa Anda. Enggak, saya nggak ada maksud menghina bahasa Anda. Saya justru concern dengan bahasa yang sedang Anda gunakan. Kenapa saya concern? Karena saya tinggal di Malaysia. Oke, saya tahu Anda sibuk mikirkan ini, mikirkan itu, nggak sempat mikirin bahasa. Tapi kan katanya bahasa itu jiwa bangsa. Jiwa yang ada di Anda. Maka Anda harus mempunyai concern yang tinggi, mempunyai perhatian yang tinggi kepada bahasa itu juga. Saya hanya bisa memberi fakta itu kepada teman-teman Malaysia. Terserah teman-teman Malaysia mau menerima fakta ini apa? Mau menerima fakta ini sebagai, oh kamu nih mencari-cari kesalahan. Enggak, saya enggak cari-cari kesalahan. Kebetulan aja saya pergi ke Taiping, terus ada tulisan mergastua itu, saya buka kamus, bahasa Indonesianya apa, bahasa Malaysianya apa, ternyata ada inkonsistensi. Itu lahir dari rasa keingintahuan saya. Jadi bukan saya mencari-cari. Kalau Anda berpikir bahwa saya mencari-cari kesalahan bahasa Melayu, Anda salah. Saya justru ingin memuaskan rasa keingintahuan saya tentang suatu kata yang ada di sini. Anda mau melarang saya untuk melakukan itu? Ya nggak bisa dong. Itu semua ada di online, di internet. Anda bisa akses kok, kalau Anda mau. Dan katanya Anda ingin memartabatkan bahasa Melayu. Dan untuk memartabatkan suatu bahasa, Anda perlu konsistensi. Ini bagaimana mau konsisten kalau antara Kamus Pelajar dengan Kamus Dewan, kosakatanya udah nggak sama. Kalau memang Kamus Dewan itu adalah sumber referensi komprehensif yang paling lengkap untuk belajar bahasa Melayu. Secara logika, kata marga satwa itu seharusnya tidak ada di dalam Kamus Pelajar Melayu Dewan. Harusnya kata yang ada itu mergastua. Tulis aja marga satwa. Kenapa tidak ditulis marga satwa di Kamus Dewan? Kenapa justru saya mendapatkan kata marga satwa di Kamus Pelajar? Itu saja cerita saya tentang kata mergastua. Saya aja kaget itu, mulai lihat kata mergastua. Apaan ini mergastua? Tapi saya coba berpikir terbuka, terus saya berpikir ini mungkin maksudnya marga satwa ini. Dan ternyata betul.
Oke teman-teman, itu saja saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 10 hari terakhir bulan Ramadan. Semoga kepada teman-teman muslim bisa meningkatkan ibadahnya lagi dengan lebih intensif. Semoga bisa mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian juga bisa menjadi manusia yang suci kembali. Kita mempunyai hati yang lebih baik, lebih bersih, tidak berprasangka buruk, tidak berasumsi, berpikiran terbuka. Sehingga dengan cara seperti itu, hidup kita jadi lebih enak, lebih ringan. Dan kepada teman-teman non-muslim, sehat walafiat selalu, tetap semangat dimanapun berada. Dadah.